dari syarat dari adanya gambar. Dari adanya gambar itu juga dasarnya dari tenaga dari matahari, itu tenaga yang berasal dari matahari itu dipengaruhi oleh kondisi atmosfer. Ya, itu dasarnya. Apa kondisi atmosfer baik, cerah, sedang, atau berawan, kabut, dan sebagainya. Sehingga kalau dalam kondisi berkabut, gelap, tertutup oleh awan yang tebal, maka tenaga itu sulit masuk. Ya, seperti kalian amati kalau ada saya terhalang oleh awan, pasti ke bawahnya gelap. Nah, berarti itu ada gangguan oleh atmosfer berbicara. Itu ceritanya ya. Nah sekarang tenaga dulu ya, dari keempat komponen itu ada tenaga. Tenaga yang dipancarkan oleh matahari itu apa saja? Ayo. Tenaga elektrik dan elektromagnetik. Elektrik dan elektromagnetik ya. Elektrik untuk kepentingan listrik. Kalau listrik bisa dijadikan tenaga listrik ya, untuk di rumah, untuk penerangan, atau salah satu cara alami yang belum kita tahu, rotasi bumi itu adalah salah satunya akibat dari tenaga elektrik. Ya. Nah, setelah tenaga elektrik ada tenaga elektromagnetik. Saya bisa melihat Saripa, saya bisa melihat Pina, saya bisa melihat Al Pacino. Ya. Itu menandakan bahwa tenaga itu diterima oleh saya, berinteraksi dengan saya, sehingga saya melihat kalian. Ya. Nah, tenaga itu memancar ke bumi, jadi tenaga elektromagnetik itu untuk apa? Ayo. Mikat. Halo Mikat. Ada minum. Mikat dengar? Halo Mikat. Ajam. Ya, hadir Pak. Kenapa? Untuk apa tenaga elektromagnetik itu? Untuk pengantar energi Pak. Pengantar energi. Apa Cino? Ya. Untuk apa Cino? No. Kalau tadi elektrik untuk listrik ya. Elektromagnetik untuk apa? Rotasi bumi bukan Pak? Halo? Rotasi bumi Pak? Rotasi bumi itu elektrik. Rotasi bumi itu untuk elektrik. Ya. Nah, jadi tenaga elektrik itu listrik. Satu untuk melihat, saya bisa melihat Cina, saya bisa melihat Muhammad Nafis, saya bisa melihat Sarifah. Itu memanfaatkan tenaga matahari yang disebut tenaga elektromagnetik. Jadi elektromagnetik itu untuk penglihatan. Ya, apapun, mau hewan, mau manusia, termasuk untuk jin, dia menggunakan tenaga elektromagnetik. Hanya kita dengan jin beda elektromagnetiknya. Ya, kita tidak bisa melihat. Ya. Sekali lagi elektromagnetik untuk melihat. Ya. Nah, tenaga elektrik maupun tenaga elektromagnetik yang memancar ke segala arah, termasuk ke permukaan bumi, itu membentuk gelombang yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Kalau listrik, gelombang elektrik. Ya. Gelombang elektromagnetik tersebut dipengaruhi oleh suhu. Karena suhu yang berasal dari matahari itu bervariasi.
Ya, kita kembali ya. Kita kembali bahwa matahari. Matahari itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Dak dulu. Suara adik-adik ini ya, jadi tidak konsen nih jadinya. Jadi tenaga dari matahari itu bervariasi. Nah, kita lihat dulu matahari. Matahari itu terdiri dari beberapa bagian. Satu yang disebut dengan fotosfer. Fotosfer itu semacam kalau globe itu permukaannya. Fotosfer ya. Nah, fotosfer itu permukaan matahari yang rata itu memancarkan sinarnya, energinya dengan suhu 6.000 derajat. Ya, 6.000 derajat. Sedangkan lapisan lain ya yang disebut dengan sunspot. Itu sunspot itu ada semacam kawah-kawah matahari. Kalau bumi itu ada gunung yang ada kawahnya. Ya. Jadi bumi itu kan kelihatan dari globe itu bulat saja. Tapi ternyata kenyataan kan ada kawah, ada gunung gitu ya. Nah, sama matahari juga. Bulat. Tapi kenyataannya tidak seperti bulat begitu, tapi ada semacam kawahnya. Kawahnya itu suka meledakkan energinya yang suhunya mencapai 20.000 derajat. Ya, ledakannya. Ya, tempat ledakan matahari seperti kawah itu disebut dengan sunspot. Ya. Terus dari permukaan matahari itu muncullah sinar yang menerangi seluruh permukaan bumi matahari yang disebut dengan korona. Ya, korona. Dari korona itu membentuk pancaran-pancaran sekitarnya disebut dengan kromosfer. Ya. Nah, ledakan dari sunspot tadi tembus ke korona, tembus pada kromosfer, membentuk ke luar dari matahari yang disebut dengan flare. Ya. Jadi artinya mulai dari suhu. Suhu itu 6.000 sampai 20.000 derajat. Ya. 6.000 sampai 20.000 derajat. Ningali anu gareli itu resepnya hari pas cengkat pakai celana pondok. Jika teh anu natipis nyiar oge anu dikendari oge teh make kalana urangnya. Seperti Anda saja ya. Pas berdiri kelihatan pakai celana pendek. Astagfirullah Ustaz. Ya. Nah, dari situ. Dari cahaya itu saking banyaknya dari 6.000 derajat sampai 20.000 derajat membentuk beraneka ragam panjang gelombang. Ya. Jadi suhu itu berpengaruh membentuk panjang gelombang. Suhu semakin tinggi, 20.000 derajat bisa. Itu membentuk gelombang yang sangat kecil. Sedangkan suhu semakin besar, yaitu 6.000 derajat, membentuk panjang gelombang yang besar. Itu fungsi dari suhu. Ya. Karena suhunya dari 6.000 sampai 20.000, maka yang terbentuk gelombang elektromagnetik yang sangat banyak sekali. Ya. Sehingga menyulitkan kan? Karena menyulitkan,
maka panjang gelombang itu diklasifikasikan. Ya, panjang gelombang itu. Klasifikasi panjang gelombang disebut spektrum. Ya. Jadi kalau saya tanya ke Muhammad Nafis, apa yang disebut spektrum? Ya. Spektrum adalah klasifikasi panjang gelombang. Ya. Klasifikasi panjang gelombang disebut dengan spektrum atau cahaya. Ya. Nah, klasifikasi spektrum itu membentuk 9 spektrum. Ya. Atau 9 cahaya. Halo Muhammad Nafis? Muhammad Nafis? Ya Pak, halo. Apa yang disebut spektrum? Spektrum klasifikasi cahaya Pak. Ya. Klasifikasi cahaya itu menjadi 9. Ya. Dari banyaknya gelombang elektromagnetik ini bagi 9. Satu yang disebut dengan sinar atau cahaya atau spektrum kosmis. Ya. Spektrum kosmis. Yang panjang gelombangnya itu 1 pangkat min 10 sampai min 15. Jadi 10 pangkat min 15 itu 0,0000 sampai 15 nolnya baru 1. Ya. Mikrometer itu. Mikrometer. Yang paling besar adalah 10 pangkat min 10. Jadi 0-nya ada 10, 0,00001. Nah, yang kedua spektrum gamma. Ya, spektrum gamma. Spektrum gamma membentuk panjang gelombang sekitar 8 sampai 10. Ya dari 7 ya, dari 7, 8, 9, 10. Jadi 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 10. Ya. Itu spektrumnya. Selanjutnya spektrum ray atau spektrum X atau sinar X atau cahaya X. Spektrum itu lebih besar lagi gelombangnya daripada gamma. Yang panjang gelombangnya 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat min 7. Jadi 0,000 ya. 1 sampai 0,000 ada 6 ya. 7 ya. Setelah sinar X ke spektrum X semakin besar di gelombangnya yang disebut dengan ultraviolet. Ultraviolet itu panjang gelombangnya 0,4 sampai 1,10, min 3. 0,00. Gitu ya. Itu spektrum ultraviolet. Ultraviolet nanti dibagi lagi. Kayak ada saluran dekat, saluran sedang, saluran jauh ya. Nah, setelah ultraviolet ada gelombang yang lebih panjang lagi. Nah, apa namanya? Halo Sarifah. Sarifah. Iya, Bapak. Sinar kelihatan cantik ya Sarifah ya. Sinar ke Sarifah mantul ke
pada saya, mata saya langsung tertangkap oleh saya. Langsung tampak, ingat. Langsung tampak. Jadi pantulan cahaya oleh mata saya direkam, langsung tampak cerita itu. Nah, jadi mata saya menggunakan spektrum tampak. Ya. Nah, jadi Syarifah juga bisa melihat Muhammad Nafis. Syarifah bisa melihat Nafis. Bisa, Pak. Berarti Syarifah juga matanya itu menangkap spektrum tampak. Jadi disebut tampak. Itu langsung tampak. Ya, tampak lain tampak. Tampak penyakit, ya, tampak. Nah, jadi disebut dengan light ray. Ya, tampak. Ya. Jadi semua manusia yang normal menggunakan spektrum tampak. Nah, kenapa? Nanti ya. Selanjutnya dari spektrum yang lebih panjang gelombangnya lagi, yang suhunya lebih rendah lagi, yang disebut dengan spektrum termal. Ya, inframerah, sebelum termal inframerah ya. Inframerah. Inframerah itu tidak kelihatan. Ya. Karena saya menggunakan tampak dipantulkan oleh Muhammad Nafis, ya tidak kelihatan karena tidak sesuai pantulannya. Ya. Karena inframerah itu gelombang di atas 0,7 sampai 3,4 mikrometer ya, mikrometer. Jadi kalau misalkan ada cahaya pancarannya inframerah itu kita tidak akan bisa melihat. Karena kita cuma tampak saja. Nah, dari spektrum inframerah itu yang panjang gelombangnya lebih besar lagi yang disebut dengan termal. Ya, termal. Panjang gelombang termal atau spektrum termal itu panjang gelombangnya 3,5 sampai 18 mikrometer. Lebih besar lagi. Ya. Nah, jadi matahari itu nanti beraneka. Lebih panjang lagi gelombangnya, itu yang disebut dengan gelombang mikro. Yang panjang gelombangnya di atas 18 mikrometer sampai 1 meter, atau 1 meter itu berapa mili ya? Ya 1 meter aja ya. Nah itu panjang gelombangnya. Bisa nampak? Tidak bisa. Karena kita tidak bisa merubah mata kita. Yang selanjutnya yang lebih panjang gelombangnya dengan suhu yang paling rendah itu gelombang radio. Ya, gelombang radio. Yang panjang gelombangnya di atas 1 meter sampai 100 meter. Ya. Jadi tenaga elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari itu ada 9 jenisnya. Sinar kosmis, sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar inframerah, termal, gelombang mikro, dan gelombang radio. Ya. Dari 9 spektrum ini memancar ke segala arah, memancar ke segala arah, termasuk ke permukaan bumi, terhalang spektrum itu oleh atmosfer. Ya. Jadi tidak semua masuk. Kalau masuk gimana? Ya. Itu panas ya. Syarifah yang cantik jadi tutung ya.
Keur mah lalaki mah tarutung jadi sama tungnya. Jadi sarua ya. Oke tutung we full. Tapi itu mah ya. Dan jadi pada dasarnya itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Suhu masuk ke permukaan bumi terhalang oleh atmosfer. Nah, paham ya? Ya, sementara itu selesai dulu. Kita lanjutkan membahas dulu soal bumi. Ya. Bumi, sewaktu lepas dari matahari, karena bumi itu bagian dari matahari, menurut teori, kalau Anda belajar kosmografi, itu menurut teori planetisimal, sewaktu ada komet yang besar kekuatannya, karena matahari panas, terbawa sebagian oleh komet itu. Karena kecepatan komet tinggi, sehingga bentukan-bentukan yang terbawa oleh komet terlepas. Terlepasnya material-material dari matahari akhirnya membentuk planet. Ya. Nah, terlepas salah satunya bumi aja. Bumi. Sewaktu bumi terlepas dari matahari itu panas, kan? Bumi juga belum terbentuk adanya atmosfer. Nah, dari panasnya bumi itu kan bumi itu mengandung semua unsur yang ada. Ada helium, ada neon, ada ferrum, ada sulfur, ada nitrogen, ada hidrogen, dan sebagainya. Jadi yang ada unsur kimia itu ada semuanya di bumi. Karena panas, bumi menguap. Ya, kalau suatu benda itu panas pasti menguap kan ya. Bumi menguap sehingga keluarlah unsur-unsur kimia atau bahan molekul-molekul kimia ke udara. Ya. Karena ada yang sifatnya padat, ada yang sifatnya uap. Nah, yang menguap seperti hidrogen, helium, nitrogen, oksigen, ya, menguap ya. Dengan menguap, molekul-molekul kimia itu karena masih ada pengaruh gaya tarik bumi, sehingga itu membentuk suatu lapisan udara yang disebut atmosfer. Ya, yang disebut atmosfer. Nah, dari atmosfer itu, karena unsur-unsur udara itu berbeda berat jenis, berbeda massa, seperti oksigen, karbon, hidrogen, itu lebih berat. Dan helium, neon, ya. Nah, jika perbedaan jenis atau massa dari udara itu, maka atmosfer itu terbentuklah menjadi 4 lapisan. Artinya lapisan yang paling bawah itu yang berat massanya. Sedangkan semakin tinggi itu yang ringan massanya. Sehingga terbentuklah beberapa lapisan atmosfer itu. Lapisan pertama yang disebut lapisan apa? Yang dihirup oleh kita? Halo? Atmosfer. Atmosfer itu bukan. Atmosfer terbagi lapisan paling bawah yang disebut dengan Troposfer, Pak. Troposfer, Pak. Troposfer. Yang dihirup oleh kita, yang Muhammad Ihsan hirup sekarang ini, itu adalah ada pada lapisan troposfer. Apa saja unsur kimianya? Oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, neon, dan sebagainya. Semakin ke atas, yaitu lapisan kedua yang disebut dengan
Sudah troposfer, Stratosfer, Pak. stratosfer. Unsur kimianya lebih ringan lagi. Seperti tadi ion ya, yang lebih ringan itu. Termasuk O3. Bagian kecil itu juga, tapi yang terbanyak di bawah. Semakin tinggi, yang lapisan ketiga itu adalah lapisan Mesosfer, Pak. mesosfer atau ionosfer. Ya. Ada yang disebut mesosfer, ada yang disebut dengan ionosfer. Ya. Lapisan selanjutnya, lapisan keempat apa? Termosfer. Termosfer, Pak. Termos. Seperti termos ya, termosfer itu karena seperti termos. Jadi menyimpan, sifatnya menyimpan. Kalau ada panas, ke lapisan termosfer itu tersimpan panasnya. Nggak berubah. Tetap aja suhunya begitu. Ya. Kalau di troposfer kan semakin tinggi, semakin dingin kan. Kalau pada lapisan termosfer, semakin tinggi ya sama aja suhunya. Ya. Yang selanjutnya yang disebut exosfer. Ya. Nah, pada semua lapisan itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, lapisan troposfer yang pertama, mineral kimia yang sifatnya berat menempati lapisan pertama. Apa saja? Oksigen, hidrogen, nitrogen. Sehingga menempati lapisan pertama itu. Oksigen naik. Oksigen yang lain naik. Maka O dengan O bergabung menjadi O2. Gitu kan ya. Ada H. Maka O2 dengan H itu akan bereaksi. Ya. Bereaksi. Maka menjadi H2O. Ya. Terus saja. O tidak ada lawannya lagi. Bereaksi dengan O jadi O2. Bereaksi lagi dengan O jadi O3 ozon. Terus aja saling bergabung gitu. Saling bereaksi. Jadi unsur kimia yang ada di atmosfer juga saling berinteraksi. Ya. O dengan O jadi O2. Dioksida. O2 dengan O akan jadi O3 atau ozon. Ya. Lain hidrogennya ozon. Ya. O dengan H2 jadi H2O. H2O itu kan air. Ya. Nah, H2O, O3 itu menempati lapisan pertama. O lebih ringan lagi, lebih berat lagi, yaitu ada sekitar kita. O itu. Ya ada sekitar kita. Sehingga kita bisa menghirup udara. Yang dihirup oleh mulut, oleh hidung kalian itu O. Sedangkan H itu adanya di troposfer paling atas. Ya lebih tinggi lah. Ya. Sehingga O naik dengan H, maka terjadi hujan. Jadi uap air. Yang airnya jadi hujan. Yang sudah jadi air, H2O terpecah lagi. Satu menjadi hidrogen, menjadi oksigen. Gitu aja selanjutnya. Itu. Nah, fungsi selain karbon ya, karbon juga sama. Karbon diuapkan. Apakah itu berasal dari batuan? Enggak. Berasal dari pembakaran, berasal yang dikeluarkan oleh kalian, hidung kalian. Itu adalah karbon. Ya, termasuk dari industri. Nah, fungsinya, O naik ke atmosfer. Kita hirup. Ya. Sehingga memungkinkan manusia bisa hidup. Apa saya tidak perlu oksigen, pengpetan kayaknya hirup. Saya hirup, wow. Mualnya. Jadi, oksigen itu fungsinya. Nah, dia naik ke atas, jadi H2O.
Reaksi lagi dengan O, maka jadi ozon. Ozon O3 dengan H2O itu membentuk penghambat atmosfer. Ya, penghambat atmosfer. Jadi nanti sinar matahari ini yang memancar ke bumi diserap oleh atmosfer, oleh O2, O3, H2O, gitu ya. Sehingga suhu yang 6.000 derajat tersaring oleh atmosfer, terutama troposfer, sehingga masuk ke permukaan bumi yang kalian rasakan sekarang di Bandung suhunya ya rendah lah. Antara di Bandung itu kan antara 18 sampai 28 derajat. Ya. Yang asalnya dari matahari itu adalah 6.000 derajat. Ya. Jadi itu fungsi atmosfer. Menyaring suhu yang panas. Apa betul? Silakan cobain aja. Ya. Anda besi panaskan sampai merah, ya. Mungkin nikmatnya seperti apel merah kan manis, ya. Cobalah ya besi yang merah itu, ya. Itu menunjukkan Panas, Pak. bahwa besi itu panas. Masukkan ke H2O, yaitu ke air. Maka di situ terjadi perpindahan energi. Air jadi hangat, dia jadi hangat. Ya. Jadi kalau matahari melalui atmosfer, maka itu disaringnya yang masuk ke permukaan bumi jadi rendah. Ya, paling tinggi juga 50 derajat. Ya masih memungkinkan lah untuk sebentar hidup, ya. Contoh di gurun, ya, atau 2 hari cukup lah dihidup di gurun, ya. Nah itu pasti bisa hidup kan. Tapi kalau suhunya sudah 100 derajat kan tidak mungkin lagi. Nah, jadi fungsi dari atmosfer sama atmosfer troposfer ini itu menyaring. Selain menyaring, menghamburkan. Ya. Nah, sedangkan spektrum yang lain, baik X, Y, sinar X, ultraviolet, sinar gamma, sinar kosmis, masuk ke atmosfer, langsung dia dipantulkan kembali dan dihamburkan. Tidak sampai masuk ke bumi. Jadi yang masuk ke bumi itu mulai dari spektrum tampak. Tambahin sedikit spektrum ultraviolet saluran dekatnya, ya. 0,29 sampai 4 itu adalah ultraviolet saluran dekat. Jadi ultraviolet saluran dekat, spektrum tampak, inframerah, thermal, gelombang mikro, gelombang radio. Itu masuk ke permukaan bumi yang disaring dulu oleh atmosfer. Ya, terutama atmosfer. Paham itu? Halo, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Paham. Jadi itu fungsi atmosfer, ya. Jadi sekali lagi atmosfer berfungsi. Nah, sehingga di atmosfer itu ini begini, tidak tertutup semuanya oleh atmosfer itu. Muncul manusia, mula-mula muncul manusia. Ada hewan dulunya, ya. Dan manusia ada hewan. Di mana hewan dan manusia termasuk pembakaran industri sekarang itu, ya, mengeluarkan C, karbon. C itu sama dengan O, lebih berat, sehingga menepati lapisan awal ini yang paling bawah. Ada C, ada O, maka terjadi reaksi. Reaksi kimianya C dengan O, maka jadilah CO2. C-nya 1, O-nya 2, maka jadi CO2.
Kalau C1 dan O1 maka jadi CO, karbon monoksida. Karbon monoksida itu bukan racun, sedangkan CO2 juga sama-sama ya berbahaya karena yang dikeluarkan oleh kita. Tapi tidak terlalu bahaya seperti CO. Ya. Jadi CO naik ke atas. Tambah lagi ada dari atmosfer yang tiga menjadi lubang atmosfer. Lubang atmosfer itu yang disebut oleh kita pada lapisan pertama itu disebut dengan jendela atmosfer. Jadi jendela atmosfer itu lapisan atmosfer atau lapisan atmosfer pertama troposfer terbuka yang disebut lubang atmosfer. Ya. Nah itu lubang atmosfer. Jadi lubang atmosfer itu merupakan tempat masuknya gelombang elektromagnetik ultraviolet, saluran dekat, spektrum tampak, gelombang mikro, gelombang radio, thermal. Ya, nah itu. Nah, jadi itu atmosfer. Jadi masuknya melalui jendela atmosfer. Nah, dari atmosfer sendiri, ya kita biasa atmosfer. Ternyata di udara itu selain adanya semacam material-material yang sangat kecil, selain unsur kimia yang ada di udara, ada juga semacam partikel-partikel yang sangat ringan. Ya. Jadi kalau dalam iklim itu, kalau Anda mempelajari iklim, ada yang disebut dengan inti kondensasi. Kalau orang pengiraan jauh menyebutnya hamburan. Mungkin kalian sering mendengar, sering melihat ya mungkin. Kalau kalian, kalau lagi kebul ya, kebul. Nah ya gitu ya, kebul itu ya. Jadi banyak material kecil yang layang-layang. Atau kabut lah waktu malam hari. Itu semacam butiran kecil itu yang layang di udara. Ya, semacam itulah. Ukurannya kecil sekali. Nah, kalau dalam penginderaan jauh itu disebut dengan hamburan. Hamburan itu adalah partikel yang sangat kecil. Hamburan ini yang menunjukkan apakah di udara itu mengandung partikel, mengandung unsur apa. Karena kalau dia masih melayang-layang, berarti dia belum jenuh. Karena kalau jenuh, dia fungsi dari partikel itu menyerap uap air. Jadi uap air inti kondensasi atau hamburan diserapnya. Kalau hamburan itu menyerap air, maka jadi berat. Terjadi reaksi jadi H2O, maka air, maka jatuh hujan. Ya. Jadi fungsi dari hamburan atau inti kondensasi sifatnya menyerap uap air. Ya. Hamburan itu banyak. Tersebar di seluruh permukaan bumi ini pada lapisan pertama. Ya. Nah. Sehingga hamburan-hamburan atau partikel yang halus itu yang ada di permukaan bumi, terutama lapisan troposfer, itu ada 3. Ya. 3 jenis hamburan. Satu yang disebut dengan hamburan Rayleigh. Ya. Hamburan Rayleigh ini ukuran partikelnya itu kurang dari 0,4 mikrometer. Ya. Sekali lagi, satu hamburan Rayleigh yang ukurannya 0,4 kurang dari, lebih kecil dari,
kurang dari 0,4 mikrometer. Ingat ya, 1 milimeter itu sama dengan 1000 mikrometer. 1 milimeter itu Pak garis kan kecil ya, dibagi 1000. Nggak begitu kecilnya. Jadi kalau kurang dari 0,4 jadi kecil sekali gitu ya. Mungkin tidak kelihatan oleh kita. Ya. Nah, di mana bisa kita lihat? Di mana kita bisa ngamatinya? Partikel itu, hamburan Rayleigh itu, tapi kecuali partikel itu atau hamburan Rayleigh itu jika berinteraksi dengan sinar. Ya. Jadi Rayleigh itu akan nampak kalau berinteraksi dengan sinar. Ya. Contoh, Tina, jam, Jaskia, Yahya ya. Lihat keluar, di luar itu nampak langit biru ya. Kalau langit itu biru, lain langit-langitnya, langit-langit mah asap ya. Langit itu biru, berarti menunjukkan itu adalah banyak partikel-partikel atau hamburan Rayleigh yang ukurnya sangat kecil, yang melayang di udara paling tinggi. Karena melayang di udara tinggi, menunjukkan langit katanya cerah. Ya, memang cerah. Karena banyaknya partikel itu sehingga warna langit itu biru. Karena jauhnya, tingginya, sehingga itu tidak memungkinkan terjadinya hujan. Jadi kalau melihat iklim, oh langit itu akan hujan, tidak nih sekarang. Lihat aja langitnya. Kalau 90% langitnya tidak berwarna hijau, tidak mungkin hijau. Tidak mungkin hujan. Ya. Nah, seperti sangat itu. Jadi langit itu cerah atau tidak? Jadi kalau misalkan kalian lihat jarang nanti ya, atau di Sahara, Mesir, itu nampak langit itu sebagaimana setiap hari itu warnanya biru saja. Sehingga jarang hujan gitu ya. Nah, ya paham ya, Rayleigh gitu ya. Semakin bawah karena berat, itu yang disebut dengan hamburan Mi. Ya, lain Mi baso. Tapi ini hamburan Mi. Hamburan Mi ini panjang gedenya, besarnya 0,4 sampai 0,7 mikrometer. 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Itu besarnya partikel. Tetap dia melayang, masih melayang-layang. Tapi terletak di bawah Rayleigh. Ya, karena lebih besar. Sama itu juga. Karena kecilnya juga tidak bisa dilihat kan. Kecuali kalau adanya interaksi matahari dengan hamburan itu. Kita lihat langit. Jika langit itu berwarna putih, bergelombang putih gitu ya, tapi masih putih, itu menunjukkan pada awan itu banyak hamburan Mi. Lihat ya di langit, banyak yang putih enggak. Mungkinkah terjadi hujan? Jarang terjadi ya. Kalau ada terjadi hujan pada lapisan itu, pada ya hamburan Mi, dia hujan. Misalnya ada interaksi. Tapi baru tengah perjalanan dia sudah menguap lagi. Yang disebut dengan drizzle ya. Dia sampai uap airnya itu ke bumi, tapi sudah menguap lagi.
Ya. Jadi itu adalah banyak hamburan Mi. Jadi kalau nampak langit itu berwarna putih, banyak awan putih, itu menunjukkan banyaknya hamburan Mi. Mungkin hujan, mungkin, tapi tidak akan sampai ke permukaan bumi. Hujannya, ya, tengah jalan sudah nguap lagi. Karena kita tahu semakin bawah suhunya semakin panas. Jadi dia akan nguap lagi. Yang disebut hijau, ya. Nah, yang paling berat hamburan itu yang disebut dengan non-selektif. Ya. Non-selektif itu partikel-partikel yang ukurannya lebih besar dari 0,7 mikrometer. Ya. Ukurannya 0,7 di atas 0,7 mikrometer. Nah, hamburan itu lebih besar, berat jenisnya lebih besar, sehingga dia menempati lapisan yang paling bawah. Yaitu mulai dari hamburannya Rayleigh, terus ke bawahnya adalah Mi, ke bawahnya lagi adalah non-selektif. Nah, non-selektif itu ketinggiannya paling tinggi juga sampai 5.000 kurang lah ketinggiannya. Itu yang terbentuk. Ya. Nah, sehingga itu yang akan nanti menimbulkan hujan terjadi, ya. Nah, partikel-partikel itu yang sudah kita sifat menyerap uap air, air yang sudah menguap jadi uap air itu adalah pada lapisan terendah yang banyak hamburan non-selektif itu langsung diserap, maka menjadi H2O yang mungkin terjadi hujan. Cirinya kalau di langit warna langit itu kelihatan genuk, ya kelabu lah ya, gelap masih dong ya, pokoknya agak gelap gitu ya, kelabu. Itu menunjukkan di situ banyak partikel atau hamburan non-selektif. Nah, kalau sudah banyak non-selektif, karena uap air sampai sekitar 5 berarti terjadi penyerapan oleh hamburan uap air itu, maka di situ akan terjadi hujan. Ya, hujan kecil maupun hujan besar itu pada adanya lapisan atau hamburan non-selektif. Ya, jadi lihat aja keluar kalau ini musimnya gimana nih, mau hujan tidak, lihat aja ke langitnya. Sekali lagi, kalau langit sudah tertutup oleh awan yang gelap, pasti hujan ngegebet, hujan besar. Ya, lihat aja Anda bandingkan waktu musim kemarau sekarang dengan nanti musim hujan, ya, kondisi langitnya gimana. Ya, jadi Anda minimal bisa memperkirakan enggak, secara kasarnya minimalnya, karena itu nanti akan terpengaruh oleh angin. Nah itu tentang bumi, ya, bumi sendiri itu. Jadi sekali lagi, spektrum elektromagnetik tidak masuk ke permukaan bumi karena terhalang oleh lapisan atmosfer. Sedangkan sinar matahari yang masuk ke bumi, terutama troposfer, terhalang oleh yang disebut atmosfer lapisan awal, yaitu troposfer, yang banyak mengandung O2, O2, O3, H2O, ya. Di mana O2, O3, A itu sifatnya menyerap energi. Ya. Beda lagi dengan yang seperti sulfur. Sulfur, karbon, ya, itu bukan menyerap, tapi meneruskan. Ya, jadi beda antara menyerap dan meneruskan. Kalau menyerap begini, si sinar yang panas
masuk ke air, besi yang panas masuk ke air jadi dingin gitu ya, itu dasarnya. Itu menyerap. Kalau meneruskan, besi masuk ke air, suhunya tetap panas. Nah, itu adalah meneruskan artinya ya. Nah, jadi kalau misalkan air itu H2O, ya memang menyerap. Tapi kalau besi itu ditempelkan pada sifatnya logam lagi, maka dia energi itu akan terus diteruskan. Tidak jadi mengecil, enggak. Tetap aja suhunya begitu. Nah, jadi itu sifat karbon. Sifat karbon, sifat sulfur, sifat nitrogen. Sifatnya bukan menyerap tapi meneruskan. Karena itu, kenapa di daerah sekitar pabrik, di daerah yang tidak ada vegetasinya, itu suhu lebih panas dibandingkan di daerah yang banyak vegetasinya atau tidak ada industri. Ya. Kenapa di daerah yang banyak vegetasi? Karena daerah banyak vegetasi itu vegetasi mengeluarkan O. Ya. Jadi sehingga terdesak oleh O. Jadi C nanti jadi O. Ya. O dengan O sehingga C-nya naik ke atas. Sehingga akan dingin, akan lebih sejuk. Tapi kalau C lebih banyak C daripada O, maka itu akan lebih panas. Contoh. Pina orang mana, Ipin? Kalau Pina Bang Ciamis, Pak. Ciamis, ya. Di sini siapa yang orang Bandung? Tiara orang mana? Tiara? Halo Tiara. Sukabumi, Pak. Siapa yang orang Bandung? Siapa? Ajam orang mana? Ikan. Hah? Charlie, Pak. Bogor. Charlie. Apa Tino, Pak? Charlie. Charlie. Bandung Barat, Pak. Kalau di Bandung, daerahnya berdampingan, ya daerahnya berdampingan. Satu Jalan Ahmad Yani, satu lagi Jalan Citarum, ya di Ponogirnya. Kalau Ahmad Yani akhirnya terus ke Jalan Jakarta, Cicadas, ke alun-alun. Itu hanya sedikit sekali pohonnya, tidak ada, malah katakanlah tidak ada pohon. Padahal sama, ketinggian sama, berdampingan lagi, ya, karena sudah dari Ahmad Yani, ya langsung ke Jalan Ponorogo. Tapi di Ponorogo, Citarum, Supratman, suhunya beda 2 derajat. Ya, suhunya beda 2 derajat. Kenapa? Ya karena di daerah Ahmad Yani tidak ada pohon. Tetapi di Ponorogo ribuan oleh pohon. Sehingga suhunya beda. Ya, semacam itu. Jadi sekali lagi dipengaruhi oleh kondisi atmosfer ini. Kondisi di bumi ini dipengaruhi oleh kondisi atmosfer. Atmosfer itu bisa menyaring? Tidak. Nah, fungsi atmosfer itu sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kimia yang ada. Banyak K, banyak C, banyak O. Jadi kalau di rumah kalian ingin sejuk, ingin segar, perbanyaklah pohon di rumah ya. Sehingga yaitu kondisinya. Di mana banyak pohon pasti sejuk. Tapi di mana tidak ada pohon, ya di situ banyak teh. Sehingga ya agak panas ya. Nah, itu kalau kalian bandingkan mungkin di daerah Pina, di Ciamis, daerah yang tidak ada banyak pohonnya dan ada banyak pohonnya pasti akan beda. Silakan analisis. Ya. Atau di daerah pemukiman dengan daerah pedesaan yang masih banyak pohon, pasti beda suhunya. Ya, tinggal ngukur aja sendiri ya. Nah, itu tentang bumi ya. Nah, lapisan pertama itu. Lapisan kedua sifatnya itu suhu itu tidak berubah. Kalau di ekuator, lapisan pertama itu di ekuator, tinggi lapisan troposfer itu sekitar 18 km.
pada kutub utara, kutub itu sekitar 9 km sampai 10 km lapisan itu. Ya. Nah, setelah lapisan itu disebut stratosfer, itu suhu di bawahnya dengan di atasnya sama saja. Tidak berubah. Kalau pada lapisan troposfer, suhu di permukaan sampai di gunung kan beda. Tadi pada lapisan stratosfer, suhu di bawahnya mau di atas sama aja. Ya. Nah, selanjutnya lapisan ionosfer atau mesosfer. Lapisan itu disebut ionosfer itu karena mengandung ion-ion yang sifatnya memantulkan. Ya, memantulkan ion-ionnya. Jadi kalau ada tadi gelombang radio, gelombang mikro, mancar ke bumi, tersaring di atmosfer, masuk, dipantulkan lagi, maka pada lapisan ionosfer dipantulkan lagi pada lapisan ion-ion itu, kembali lagi ke bumi, dipantulkan lagi ke lapisan ionosfer, dipantulkan lagi ke bumi. Maka lapisan ketiga ini yang disebut ionosfer itu digunakan untuk perhubungan. Karena bisa munah-mindah ya. Apa ya namanya? Memindahkan gelombang itu ke setiap daerah. Ya, misalkan di Indonesia ada satelit, ada daya tangkapnya ada di bumi. Misalkan salah satunya lah di Bandung. Ya, di Bandung misalkan ada lagi yang dipancarkan disebut menara, ya. Dan kalau setiap radio, setiap penggunaan HP, Excel atau M3 atau apa, itu ada apa ya, menaranya ya. Itu tempat menerima dan memantulkan kembali tenaga itu. Tenaga gelombang mikro dan radio. Mantul lagi. Maka supaya sampai ke Ciamis, ke rumah Vina, dari sini mantul ke ionosfer, dari ionosfer mantul lagi ke misalkan yang dekat Garut, dari Garut terima pantulkan lagi sampai Tasik, Tasik mantul lagi ke Bandung, ke Tasik, Tasik mantul lagi ke ionosfer, ionosfer mantul lagi ke Ciamis. Itu aja. Itu pada lapisan ketiga, yaitu ionosfer. Oleh karena itu disebut kenapa ionosfer? Karena ion-ionnya, partikel-partikelnya di situ itu mampu memantulkan dan menerima kembali gelombang yang dipancarkan. Itu fungsinya. Ya, jadi artinya ya setiap lapisan itu punya fungsi masing-masing ya. Nah, karena semua punya fungsi, jadi tenaga dari alami elektrik maupun elektromagnetik yang sudah memancar ke bumi, tinggal kita bagaimana memanfaatkan tenaga elektrik dan elektromagnetik itu. Ya, mampu tidak memanfaatkannya. Dari tenaga matahari itu sendiri, untuk Indonesia 12 jam menerima sinar matahari, 12 jam tidak menerima sinar matahari. Itu Indonesia. Termasuk Ciamis, termasuk Serang, Bandung. Karena kita ada di ekuator. Ya. Tapi sudah dimanfaatkankah tenaga elektromagnetik dan tenaga elektrik itu? Belum ya. Tenaga elektrik seharusnya dibuat untuk listrik, hanya dipakai untuk motor, unggulnya atau jemuran saja. Ya, betul ya. Ya, betul nggak, Pina? Kita kan baru sampai situ. Betul, Pak. Jadi belum dimanfaatkan semaksimal mungkin. Padahal kita yang terbanyak sumber daya mataharinya. Dimanapun.
Mau di NTT, mau di Papua, sinar matahari itu 12 jam. Tapi dimanfaatkannya kecil. Bandingkan kalau negara seperti Swedia, Norwegia, Inggris, yang mataharinya cuma menyinari sekitar 4 jam, 5 jam, 4 jam, 5 jam. Malah waktu cuma 3 jam. Itu di Eropa. Ya. Apalagi yang namanya di Swedia, Norwegia, di mana ada air terjun. Listrik dan mana kalau begitu. Nah, dengan 4 jam sinar matahari itu, mereka memanfaatkan tenaga untuk penerangan, pemanasan, dan sebagainya. 4 jam itu benar-benar dimanfaatkan. Sehingga kan kalau Anda nanti ke Swedia, tanya kali-kali ya, itu kulkas listriknya dari di mana, penerangan dari di mana, gitu ya. Tanya. Karena air terjun di sana tidak ada. Kalau di Pulau Jawa kan air terjun di mana-mana ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk bendungan, untuk tenaga listrik, ya. Jadi matahari mereka itu perbandingannya. Ya. Jadi kita sekarang bagaimana memanfaatkan sumber daya listrik itu, termasuk tenaga elektromagnetik itu yang terbanyak ke wilayah ekuator atau khatulistiwa. Tapi kita bagaimana memanfaatkannya? Belum. Hanya baru untuk melihat saja. Belum bisa memanfaatkan bagaimana melihat dari tenaga-tenaga elektromagnetik itu melihat di dalam bumi. Belum sampai situ. Hanya bisa melihat yang ada saja. Belum terpikirkan bahwa ada tenaga elektromagnetik yang lain seperti gelombang mikro, gelombang radio, kita buat alat yang mampu tembus bumi. Mungkin tidak. Aurora yang ningali juri ya, nggak sieun. Padahal yang namanya makhluk itu cuman gelombang elektromagnetik yang bisa, yang berbeda. Jadi kalau kita bisa membuat alatnya, bisa juga bisa melihat objek tersebut makhluk lain. Tapi kita, jangankan buat alatnya, karena adanya gesieunnya. Nah itu kita itu, lemahnya di situ. Jadi belum dimanfaatkan semaksimal mungkin. Paling juga yang indah-indah saja yang dia lihat, ya. Belum berpikir jauh. Nah, baik ya. Itu soal atmosfernya, soal buminya, objeknya. Jadi tenaga yang dipancarkan ke bumi tadi dengan membentuk spektrum elektromagnetik dengan 9 spektrum itu, maka kita bisa melihat. Kenapa disebut saya melihat Tina? Ya, Tina kelihatan siang hari jam 12 bersih, cantik, ya. Itu jam 12 siang. Tapi kalau semakin sinar kurang, maghrib, beda enggak ronanya? Jadi gelap enggak? Itu saja bedanya ya. Semakin malam lagi jam 12 malam, kelihatan enggak Tina? Enggak. Jadi objek itu sangat dipengaruhi oleh zat kecilnya cahaya. Mungkin no hidung oke kalau sinarnya banyak kan jadi putih. Ya, karena pantulannya tinggi. Tapi yang hitam juga kalau sinarnya sedikit akan jadi hitam. Ya. Yang menggunakan ya ini pada gumpal ini. Yang kena sinar cahaya besar, kelihatan cerah seperti, tapi lihat ke Charlie, gelap ya, beda ya. Itu fungsi sinar ya. Sinarnya beda. Jadi kalau sinar semakin bagus, semakin baik, semakin besar, pantulan semakin tinggi, maka semakin cerah.
Jadi lamun ningali naon berteman, cari jodoh, jangan lihat putih atau gelapnya ya. Haruslah gelap atau putihnya itu tergantung dari cahaya. Nah itu sebenarnya. Tidak percaya silakan aja. Anda kalau difoto pakai klise, anu ngerasa bodas, Pak coba hidangan setik ya, tukang upload foto ya, hidangan kurangi cahayanya. Maka yang dicetak itu akan jadi agak gelap. Yang agak gelap, hidung, dekat terus ya. Ini orang Ciamis bisa bahasa Sunda ya. Dekat truk itu apa? Itu bahasa Sunda Bisa, Pak. apa? Kita sudah tahu. Enggak tahu. Dekat truk itu ya. Truk hidung ya. Nah, itu tergantung sinar. Ya. Saya yang gelap, ingin semacam putih. Tolong upload foto saya juga putih. Asik, Bang upload itu tinggal diberi cahaya lebih tinggi. Maka saya akan semakin terang. Itu saja sebenarnya. Perbedaan dari besar kecilnya cahaya yang diberikan. Termasuk alam ini. Ya. Nah, itu soal tenaga. Saya melihat Ajam. Bersih kelihatannya cerah. Lihat Tiara. Lihat Dina. Lihat Agi, Charlie. Langsung tampak. Kenapa bisa langsung tampak? Ini siang hari oh ya. Nah, sinar matahari yang tadi disebutkan paling rendah sinar matahari itu 6.000 derajat. Paling tinggi 20 derajat. Dia memancar ke bumi, memancar ke objek, apakah ke bunga, ke aja, atau binto, atau tiara, itu akan memantulkan kembali panjang gelombang berapa. Karena Tina bisa melihat saya, Tin? Tina bisa melihat? Tidak, Pak. Lihat saya? Tidak Tidak, melihat Pak. saya tampilkan saya ya. Nah ini. Ya. Bisa melihat saya? Ya, agak gelap Iya, ya. Pak, kelihatan. Kalau kena sinar mata, sinarnya lebih terang, Iya. jelas ya. Kalau saya agak jauhkan, sinarnya agak gelap. Gitu aja. Sinar. Termasuk Ajam. Ya. Kenapa bisa melihat? Ya. Kenapa bisa melihat? Karena pantulan itu sesuai dengan kepercayaan mata. Saya Ajam bisa melihat warna enggak? Warna biru, hijau, merah, bisa enggak? Coba. Bisa. Tiara bisa melihat warna biru, hijau, merah? Tiara? Gersare Tiara Maya. Halo Tiara Gersare. Ngadengin lagu. Ya. Kenapa? Karena mata saya sama dengan mata Ajam. Sama dengan mata Vina. Ya. Yaitu spektrum tampak. Ya, spektrum tampak. Kenapa bisa langsung tampak? Panjang gelombang spektrum tampak itu 0,4 sampai 0,7. Ngerti ya? Kenapa langsung tampak Ajam dilihat oleh saya? Karena mata saya peka terhadap spektrum tampak. Berapa panjang gelombang spektrum tampak? Spektrum tampak panjang 7 mikrometer. Ya. Jadi matahari yang memancar yang tadi gelombangnya mulai kosis, gamma, X, full, kubik, tampak,
gelombang mikroradio, kita tampak. Coba saudara, ya coba itu rumusnya begini. Panjang gelombang maksimum, panjang gelombang itu seperti apa ya? Hak terbalik ya, hak terbalik. Ya, panjang gelombang maksimum sama dengan A per T. A per T. Ya. Nah, A itu suhu konstan. Suhu konstan. Sedangkan temperatur T itu temperatur objek. Ya, temperatur objek. Jadi puncak gelombangnya berapa? Nah, kali lagi nih rumus ya. Jadi perhatikan. Massa manusia terhadap 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Sekarang suhu matahari itu 6.000 derajat. T-nya 6.000 derajat. A-nya itu konstanta. Atau disebut dengan absolut A itu ya. Mutlak. Itu 2898 derajat Kelvin. 2898 derajat Kelvin. Ya, jadi puncak pancaran matahari itu panjang gelombang M maksimum sama dengan A-nya 2898 per 6.000 derajat. Berapa? Hitung sendiri. Yo, hitung. Berapa jam dan hitung? Kok pakai kalkulator kayaknya? Itu 6.000-nya Celsius ya, Pak? A-nya itu 2898. Untuk satuan yang mataharinya 6.000 derajat Celcius atau Kelvin. apa, Pak? Kelvin. Kelvin ya. Oh. Derajat 0,483 Pak. ya. Saya terhitung 2898 per 6.000. Udah, Pak. Udah. Berapa? Udah. Berapa? 48. 0,483. 0,483. 0,483. 48. Nah, coba ingat. Masa kita 0,4 sampai 0,7. Hitungnya puncak pancaran matahari 0,48. Sama enggak? Sama enggak? Sama. Sama ya? Sama, Iya, Pak. Pak. Puncak pancaran 48 maka kita 0,4 sampai 7 ya sama. Sehingga yang mantul di sinar matahari aja mantul kepada saya 0,48. Ya, saya kan pakai itu. Langsung sama. Itu ya maksudnya. Jadi spektrum kapal itu karena puncak pancarannya sama dengan permukaan. Ya. Nah, sedangkan malam hari matahari kan tidak ada. Tapi setiap objek, ingat, benar ya, saya ini saja. Setiap objek di permukaan bumi setelah itu akan memancarkan tenaganya atau energinya. Jika suhunya di atas min 3 derajat Celcius. F juga kalau misalkan F-nya baru 0 derajat, itu bisa aja memancarkan. Pak, karena instan jadi memancarkan. Tapi kalau di bawah min 3, min 4, min 5, udah nggak bisa itu ya. Tapi kalau di atas min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, nah itu pasti memancarkan. Nah, malam hari
Matahari tidak ada. Ya. Tetapi yang memancarkan apa? Bumi. Bumi yang memancarkan. Bumi itu suhunya 300 derajat. Jadi T-nya 300 derajat. Jadi saya pada malam hari tidak bisa melihat Ina. Malam hari. Kenapa? Hitunglah A-nya berapa? Tidak usah. Suhu bumi. Berapa? 9,66 Pak. Berapa? Cuma 9,6 Pak. 9,66. Jadi malam hari bumi memancarkan 9,6. Sedangkan mata kan tetap tidak berubah. 0,4 sampai 0,7. Sama enggak? Halo, sama enggak? Tidak Pak. Beda Pak. Beda ya? Jadi bumi memancarkan gelombang Iya. 9,6, sedangkan mata kan 4. Tidak bisa melihat akhirnya. Ya. Termasuk Pina. Pina suhunya 36 derajat Kelvin. Ya. Jadi 0 derajat Celcius, ingat ya, 0 derajat Celcius sama dengan 273 derajat Kelvin. Jadi kalau suhu Pina ya, suhunya 36 derajat, diubah menjadi Kelvin, tinggal kamu lihat aja 276 derajat. Ini berapa? Ya? 276 ditambah 36 Pina. Berapa? 270. Ya, 300 aja ya. 360. Jadi tubuhnya memancar tenaga itu membentuk gelombang 9,6 menit. Sudah sesuai dengan maksud saya. Ingat Pina begitu bagaimanapun cantiknya tetap tidak kelihatan. Ini adalah pancaran. Jadi kalau ingin melihat sesuatu objek dari bumi itu sendiri, artinya mata kita yang dirubah atau objek yang dirubah? Objek. Pak. Cara Objeknya Pak. tambahin suhunya. Ya, misalkan besi. Besi malam hari kelihatan nggak? Enggak Pak. Ya, supaya kelihatan gimana? Bakar itu besi. Oh iya. Panas kan? Nah, dari panas itu dia akan memancarkan gelombangnya sehingga tertangkap oleh saat itu. Jadi ajam juga sama. Malam hari tidak kelihatan, supaya ajam kelihatan malam hari gimana Pak? Panas kan ya, bakar, kelihatan ya ini. Ya. Jadi kalau misalkan kebakaran hutan, jadi bisa kelihatan malam hari. Itu karena suhu dan tambah. Semakin tinggi suhu, maka akan tampak. Nah itu. Ya. Jadi kenapa kita tidak melihat objek pada siang hari? Jadi rumusnya yang tadi ya. Ya, rekan-rekan. Charlie, Sarifah, Tiara, Iya Bapak. Ajam, Dina dan lain sebagainya. Iya Pak. Kalau ada pertanyaan dari saya, kenapa malam hari kita tidak bisa melihat objek? Kenapa siang hari tidak bisa melihat objek? Ayo, apa jawabannya? Jelaskan dengan rumusnya. Ya tengaran ini yang cantik tapi namanya Muhammad Ihsan, saya bingung ya. Muka yang mana, nama yang mana ini ya. Siapa sih yang pakai apa itu selendang melingkar leher tuh? Ya, ini Jang. Pertanyaannya saya begini ya. Kenapa sih manusia bisa melihat objek itu saja?
Ya. Nah, ini PR. Dok, lu jam sekarang. Karena Kenapa? karena ada spektrum tampak Pak, jadi kita bisa melihat objek tersebut. Gimana? Kan kalau matahari mengeluarkan spektrum cahaya, nah manusia itu mampu melihat spektrum tampak yang sebesar 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Nah, objek yang kita lihat itu berada di kisaran 0,4 sampai 0,7. Dari itu kita bisa melihat objeknya. Rumusnya gimana? Rumusnya tadi suhu konstan dibagi temperatur objek. Cantumkan rumusnya ya. Sehingga jadi PR ini ya. PR. Kerjakan di rumah ya. Oleh Tina nanti kumpulkan hasil tugasnya, dikumpulkan di Tina jadi satu folder, nanti kirimkan sama kakak ini saya ya. Halo Tina. Iya baik Pak. Untuk deadline-nya selama berapa hari Pak? Seminggu lah. Oh iya baik. Pertanyaan pertama ya. Kenapa siang hari manusia bisa melihat objek? Lengkap ya. Kenapa kita manusia? Apa rumusnya? Kenapa tenaganya? Sehingga akan bagaimana? Satu. Pertanyaan kedua. Pada malam hari manusia tidak bisa melihat objek. Jelaskan, berarti alasannya, rumusnya, kenapa dan kenapanya. Tiga. Berdasarkan komponennya, penginderaan jauh itu terbagi menjadi 4 sistem. Jelaskan. Ada sistem apa saja? Satu lagi, keempat. Tenaga matahari yang masuk ke bumi terhambat oleh atmosfer. Pertanyaannya, jelaskan hamburan yang ada di atmosfer. Itu pertanyaan keempat. Ya. Nah, baca buku Pin ya, beritahu teman-teman. Buku boleh diambil dari Pak Susanto, itu dasar penginderaan jauh dasar. Bisa diambil dari saya, tapi dari Pak Susanto bisa di-download nggak? Anda tahu ya ada atau enggak? Kalau yang punya saya, itu cari Google Scholar saya ya, Gina ya. Cari Google Scholar saya, namanya saya Google Scholar siapa? Jadi Sugandi. Di situ ada buku dasar-dasar penginderaan jauh. Itu ada alamat apanya? Webnya. Sehingga itu cetakkan nanti akan keluar tuh bukunya. Ya. Baca di situ. Kenapa siang, kenapa malam, kenapa ada berapa komponen, apa saja itu hamburan itu yang ada, ya baca itu. Pasti ada jawabannya. Ya. Nah, kita teruskan sedikit ya. Itu tugasnya ya minggu depan ya. Yang lain teman-teman itu beritahu yang lain. Nah, Iya Pak. kita lanjutkan sedikit. Berdasarkan komponennya tadi ada gelombang elektromagnetik, elektrik yang dimanfaat gelombang elektromagnetik ini untuk penginderaan tuh, ya. Ada mulai ultraviolet, tampak, thermal, inframerah, gelombang mikro dan radio. Penginderaan jauh itu, nah,
Saya bawa kamera, sekarangnya bawa kamera. Ada Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan dipotret oleh saya, ya, karena menggunakan kamera, ya, maka itu disebut dengan fotografi. Jadi jelas ya, fotografi itu sistem penginderaan jauh, sistem fotografi. Alatnya kamera atau sensornya kamera, panjang gelombangnya 0,4 sampai 0,7 dan perluasannya lah, ya, 0,4 sampai 0,7. Sebenarnya 0,3 sampai 0,9. Tapi yang spektrum tampak aja, ya. Gelombangnya itu yang dipakai. Sensornya kamera. Objeknya jelas permukaan bumi. Wahananya bisa pesawat, balon udara, pokoknya si kamera itu, si sensor itu harus ada di udara, ya, itu. Jadi saya mau motret Syarifah, jepret, itu pengira jauh, bukan. Objeknya harus permukaan bumi. Permukaan bumi. Kalian ke UPI nanti ya, jepret di tanggungan perahu di motret. Itu pengira jauh, bukan. Karena alatnya tidak di udara. Jadi kalau disebut penginderaan jauh itu, Anda naik ke lantai 6, FPIPS, Tunggar Nadi itu terjun bawa kamera, jepret ke bawah di fotoin. Hasilnya foto udara. Itu fotografi. Dilihatnya di akhirat. Nah, karena harus terjun. Atau yang lebih mudah bagaimana? Pakai parasir, pakai gantole. Yang lebih mudah lagi gimana? Pakai drone, pasang kamera, terbangkan, dipotret, yaitu penginderaan jauh. Hasilnya foto udara. Itu sistem fotografi. Ya. Yang kedua sistem termal. Ya. Sistem termal itu basisnya tadi ada gelombang termal, ya. Karena suhu udara yang panas berdasarkan suhu objek. Sehingga dibuatlah alat yang bisa membedakan suhu 0,5 derajat perbedaannya. Ya, kurang 0,01 ya. Sehingga perbedaan sedikit pun akan kelihatan. Sehingga karena itu air panas, air dingin, air hangat, air yang tercemar itu bisa dibedakan. Pemukiman, hutan, perkebunan bisa dibedakan. Karena dasarnya suhu dari cek. Ya. Jadi maka ini sampai 8 mikrometer gelombang itu pancar sampai 14 mikrometer ya, itu yang digunakan. Wahananya pesawat, sensornya scanner, panjang gelombangnya tadi ya 0,35 sampai 0,14, itu yang masuk, yang digunakan. Kebakaran hutan gitu ya, itu dengan termal. Atau gas yang kebocoran gas di bawah tanah, itu dengan termal, itu akan mudah diamati ya. Atau nuklir di bawah tanah, itu akan kelihatan, itu dengan termal. Yang ketiga tadi wahananya sudah ya, alatnya sensor, alatnya scanner, panjang gelombangnya tadi ya, sudah itu ya. Yang ketiga itu yang disebut dengan gelombang mikro. Gelombang mikro itu panjang gelombangnya itu, yang digunakan panjang gelombangnya
mulai dari 1 milimeter sampai 1 meter. Itu yang digunakan. Sehingga akan membentuk nanti saluran X, saluran L, saluran M, saluran S, dan sebagainya. Ya, tergantung yang digunakannya untuk apa. Wahananya bisa pesawat, dan pesawat aja ya. Nah, sensornya scanner. Nah, hanya kelebihan dari gelombang mikro itu bisa tembus objek di bawah tanah. Ya, misalkan ingin melihat sumber daya emas, ada enggak di bawahnya? Sumber daya minyak, ada enggak? Itu pakai gelombang mikro. Ya, atau mungkin bentuk lahan, bisa dengan gelombang mikro. Hanya kalau gelombang mikro, tenaganya berasal dari matahari. Tenaganya berasal dari matahari. Karena berasal dari matahari, yang menggunakan gelombang mikro dan radio pada siang hari itu banyak. Televisi menggunakan gelombang mikro dan radio. HP menggunakan gelombang mikro dan radio. Stasiun radio menggunakan gelombang mikro dan radio. Pesawat udara menggunakan gelombang mikro dan radio. Kapal laut menggunakan gelombang radio dan mikro. Sehingga pada waktu perekaman pada siang hari, pantulan dari berbagai objek, terutama yang menggunakan gelombang mikro radio, yaitu radio, televisi, pesawat, truk, laut, HP, itu memancar semuanya. Direkam, akhirnya gambarnya tidak jelas. Ya. Karena kurang jelas, sehingga suka sering salah interpretasi. Ya. Tadinya mau mencari sumber daya alam, nah yang memantul dari radio, itu yang jadi susah. Sehingga mulai dipikirkan, karena kelebihannya tadi itu. Mulai dipikirkan, bagaimana supaya objek itu di bawah tanah bisa nampak jelas, lebih jelas lah. Maka disimpulkan bahwa untuk merekam objek di bawah tanah, sewaktu gelombang mikro dan radio tidak digunakan. Apa? Malam hari. Ya. Malam hari kan radio berhenti, pesawat berhenti. Ya, radio berhenti. Kapal laut berhenti. HP juga berhenti ya. Kalau misalnya mudah menganger ya, WA-an. Nah, itu berhenti. Sehingga pantulannya kalau mereka melihat di bawah tanah itu akan lebih jelas. Nah, tapi tenaganya dari mana? Karena matahari tidak ada. Maka tenaganya dibuat. Di mana dibuatnya? Yaitu dari pesawat. Jadi pesawat itu digerakkan, itu akan menimbulkan energi listrik, dan kalau dipancarkan akan membentuk gelombang elektromagnetik yang pancarannya membentuk gelombang mikro, ya, dan gelombang radio. Tapi karena tenaganya buatan yang menggunakan gelombang mikro dan radio disebutlah radar atau lidar. Radar itu singkatan radio detection and ranging. Ya, jadi radar itu rekaman yang menggunakan julat gelombang mikro dan radio. Kan ada dari radio detection and ranging. Ya. Jadi gelombang yang digunakannya gelombang mikro dan radio. Radar. Ada juga yang nyebutnya lidar.
LIDAR itu Light Detection and Ranging, sama saja. Kalau tadi LIDAR itu Light Detection and Ranging, kalau radar Radio Detection Ranging, ya, R dengan L-nya sama. Yang beda itu, ya. Sehingga radar ini disebut sistem aktif karena tenaganya buatan. Tenaga buatan itu disebut tenaga pulsa. Nah, saya beli pulsa, nah itulah pulsa, ya. Itu tenaga itu yang dibangkitkan oleh pesawat yang membuat gelombang elektromagnetik sesuai dengan gelombang mikro dan radio. Ya. Keempat tuh, alatnya sensornya scanner, wahananya jelas pesawat. Kalau gelombang mikro, ya satelit, dengan pesawat bisa. Ya. Panjang gelombangnya tadi, ya 1 mili sampai 1 meter. Nah, ketiga tuh satu lagi, mungkin bisa nambah. Ya. Sistem penginderaan jauh, sistem satelit. Ya jelas kalau sistem satelit, wahananya sistem satelit. Ya, sistem satelit wahana. Kalau sensornya, tidak mungkin sensor pakai satelit, pakai kamera, ya. Jadi tidak mungkin. Karena kamera itu kan harus pulang lagi. Kalau pakai satelit kan nggak pulang lagi. Sehingga dibuatlah scanner. Ya. Jadi satelit itu alatnya sama dengan thermal, sama dengan gelombang mikro, radar itu scanner. Ya. Ini sama permukaan bumi jelas, ya. Nah, hanya gelombang yang digunakan satelit itu. Jadi pada satelit itu dipasang alat yang bisa mereka ultraviolet, yang bisa merekam tampak, yang bisa merekam inframerah, yang bisa merekam gelombang mikro dan radio, yang bisa merekam thermal. Jadi satu jepret, nah ini saya pina aja yang dicontohkan, ya. Jepret pina, dari spektrum tampak kelihatan mukanya. Ya, begitu cantiknya, ya. Nah, tapi kalau saya menggunakan inframerah alat pada satelit itu, inframerah itu tembus kulit, tipis, kulit ari. Kalau pada tumbuhan itu kulit luar dan elisade, ya. Kalau pada vegetasi daun. Nah, dari lapisan bawah kulit itulah pantulan tenaga inframerah. Kan di bawah kulit ari itu darah. Sehingga pentulannya itu dari situ, ke bawah kulit itu. Ingat pina yang begitu cantik itu kalau pakai inframerah, baru rem KB, lemah. Termasuk saya kalau pakai inframerah kelihatan merah saja. Meskipun warna kulitnya hidung atau putih, tetap aja merah kambil. Kalau pakai vegetasi itu ternyata terdiri dari 4 sel. Kulit luar, perisade, parenchyma, satu lagi saya lupa lagi, ya. Nah, yang banyak air di dalam pada daun itu yang tipis itu sudah terbagi 4. Itu pada sel parenchyma. Jadi pada sel parenchyma itulah memantul kembali inframerah sehingga yang namanya vegetasi apapun akan warna merah. Jadi beda, ya. Kalau spektrum tampak, kalian lihat foto di udara, di luar, tumbuhan, potret, itu daunnya hijau. Itu menggunakan spektrum tampak. Karena dari permukaan luar, kulit luarnya dipantulkan. Tapi kalau inframerah, tembus dulu lapisan kulit luarnya, di dalam itu baru mantul. Jadi daun berwarna merah, manusia juga akan berwarna merah. Ya, tapi manusia kan menggunakan objek penginderaan jauh, ya. Itu sistem satelit. Jadi sistem satelit itu kalau seseorang direkam mulai dari permukaannya,
dalam pukul sedikit, di bawahnya lagi, di bawah sampai dalamnya sendiri. Jadi kalau direkam oleh satelit, mulai dari permukaan buminya, di bawah permukaan buminya, ya di bawah bangunan, berarti tanah, ya, di bawah tanahnya sendiri, di bawahnya lagi sampai air. Itulah kelebihan dari satelit. Jadi satu kali cepet, satu kali merekam, semuanya bisa diperoleh data itu. Bedanya 4 sistem itu. Nah sekarang berkembang. Teknologi yang baru-baru ini sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu berkembang. Yang disebut dengan drone. Ada drone ya. Anda sudah belajar drone? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Nah, yang aktif dengan Tina aja ya. Aktif Tina. Drone itu menggunakan kamera kan? Kamera itu menggunakan spektrum tampak. Alatnya kamera, meskipun digital. Rekamannya dari udara. Apakah ini penginderaan jauh baru? Ternyata bukan. Itu masuknya fotografi. Ya, masuknya fotografi. Karena kamera yang digunakan. Hanya skala yang berbeda. Kalau pesawat direkamnya pada sekitar 3 sampai 4 km, kalau drone paling 10, 100 meter, 200 meter paling tinggi. Tapi masuknya fotografi, ya. Dia ada 4 sistem berarti dalam penginderaan jauh. Berdasarkan komponennya. Kalau berdasarkan tenaganya, ada yang sistem aktif dan pasif. Ya. Begitu ya, ada pertanyaan? Silakan. Karena saya ngomong aja Tina, jadi clear sayanya ya. Coba yang lain siapa? Azam, ada pertanyaan? Charlie Binto ada pertanyaan? Silakan bisa. Silakan kalau bertanya. Tapi sekarang kan drone ada yang jaraknya bisa sampai 4.000 sekian kilometer. Sekian ribu meter. 4.000 meter kalau yang baru. Nah itu Pak termasuk penginderaan jauh nggak Pak? Kalau dari atas ya? Ya. Jadi berdasarkan ketinggiannya, ya tidak jadi masalah mungkin. Tapi kalau itu menggunakan satu gelombang yang digunakannya, sensor yang digunakannya. Kalau sudah sensor yang digunakannya itu kamera, kalau gelombang yang digunakannya itu tampak, jelas itu adalah fotografi. Ya. Jadi kembali ke masuk ke situ. Kalau mungkin kalau ada sistem lain, kalau tanpa yang part itu di luar part itu. Apa ya? Nah, gitu ya. Jadi yang 4.000 km itu pakai foto juga bisa, foto udara. Pesawat aja. Karena rata-rata pesawat, kalau yang pesawat besar, misalkan pesawat jet 747 gitu ya, itu sampai ketinggian 4.000 km, 4.000 meter atau 4 kilo. Tapi bisa juga misalnya pesawat pembom itu sampai 5.000 meter atau 5 kilo, bisa dipoto ke bawah. Itu juga penginderaan jauh. Tapi pakai apa? Kamera. Kalau pakai kamera tetap adalah fotografi. Tapi penggunaannya bukan kamera, misalkan scanner, radar, ya bisa juga. Ya. Hanya artinya tergantung gelombang yang digunakannya. Kayak gitu ya, bisa? Paham? Ya, Pak. Paham, Pak. Ada lagi pertanyaan? Tiara? Ya, silakan. Ini Pak. Dina? Oh itu Pak, Melin dulu aja. Melina Ya. Pak. Kan tadi yang terakhir itu sistem penginderaan jauh itu ada sistem satelit ya Pak. Terus sensor yang digunakannya juga satelit. Tadi sistem penginderaan jauh yang terakhir itu kan Pak sistem satelit, sensor yang digunakannya juga satelit. Terus untuk panjang gelombangnya berapa ya Pak?
Terus apa? Untuk panjang gelombang yang menggunakan sistem penginderaan jauh di bagian sistem satelitnya, panjang gelombangnya berapa ya Pak? Nah, kalau satelit itu satu alat, pada satelit itu dipasang berbagai alat. Ada untuk gelombang mikro, ada yang gelombang radio, ada yang thermal, ada yang tampak, ada yang inframerah, ada yang ultraviolet. Jadi pada satelit itu dipasang berbagai gelombang, ya, untuk tampak, inframerah, thermal, itu ada semuanya, ya. Jadi sekali merekam itu semuanya ketahuan. Itu satelit, ya, itu kelebihan satelit. Kalau fotografi kan bawa kamera cepret selesai, gitu ya. Tapi kalau satelit itu dia sambil berotasi, berevolusi di bumi, dia merekamnya satu jepret, sekali jepret itu semuanya itu terekam. Dari gelombang mikro, dari inframerah, dari thermal, dari gelombang radio, termasuk ultraviolet. Ya, itu kelebihan satelit. Itu Pina ya, bedanya. Jadi Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau bedanya antara kita menggunakan tenaga buatan yang dari radar sama tenaga alami dari matahari itu berpengaruh nggak Pak kepada hasilnya nanti? Ya, gimana? Jadi ada perbedaan nggak Pak antara ketika kita menggunakan tenaga buatan yang dari radar dengan tenaga yang alaminya hasilnya Pak? Ya. Halo. Halo. Nggak ada suaranya Pak. Enggak ada. Bapaknya nggak ada bukan? Pokoknya LED. Ada apa sih? Enggak, ada. Ini kayaknya sinyal. Itu si bapaknya mau sholat dulu ya. Oh, jangan dulu. Halo? Bapaknya kedengaran apa? Ya, ada Pak. Coba. Halo. Suaranya kedengaran? Kedengeran Pak? Kedengeran Pak. Ya. Tidak lagi pertanyaan. Ada berhenti. Ya. Enggak sinyal mungkin ya. Iya Pak, jaringannya. Hilang lagi ya? Ya. Pak, Iya. tadi Aldi mau nanya Pak. Aldi mau nanya tadi. Nggak ada bapaknya, hilang lagi. AFK parah kira. Sinyal ini mah. Disconnect. Iya, tak YouTube. Kasihan bapaknya. Sinyalnya. Pak, tadi Aldi mau nanya Pak. Silakan Aldi. Mau nanya apa? Punya Vina juga belum dijawab Pak. Itu Pak, bukan Aldi mau nanya mah. Ini Pak.
Suaranya gini ya. Iya Pak, gak jelas sih Pak Kenapa Pak? sinyalnya. Halo? Kedengaran? Ya Pak. Iya, Pak. Iya ada Pak. Dengar Pak. Dengeran Pak. Ya. Jadi sekali lagi, kalau pertanyaan apakah sama, hasilnya sama. Karena tenaga buatan itu disesuaikan dengan tenaga alam. Sehingga kalau menginginkan tenaga alamnya begitu, maka gelombang yang dibentuknya harus sama. Maka alatnya yang dirubah. Alatnya yang dikembangkan. Berarti suhunya yang ditingkatkan atau dikurangi. Itu saja. Ya. Jadi sama aja. Saya ingin melihat lebih jelas. Sinarnya tambahin gitu ya. Supaya gelombangnya itu akan berubah. Ingin supaya tidak banyak kelihatan. Dirubah lagi cahayanya. Itu aja cuman itu. Jadi sama dengan gelombang mikro. Hasilnya sama nggak alam. Tergantung. Ingin sama, samakan. Berarti yang tambahin suhunya. Karena semuanya fungsinya dari suhu. Ya. Hanya ini seperti gini yang barusan. Ada suara, ada tidak ya. Ada nggak deretet, ada enggak ya itu suaranya. Itu karena pengaruh sinyal. Sinyal dipengaruhi oleh apa? Oleh atmosfer. Atmosfer itu yang gimana yang mempengaruhi? Kalau banyak uap air di udara. Uap air yang di udara disebutkan yang bagaimana? Kalau langit itu sudah berwarna putih, kegelapan, maka sinar itu akan terhambat. Sehingga suara itu akan, nah gitulah nggak jelas. Contoh. Kalau misalkan hujan ngegebret, hujan lebat ya. Anda coba main telepon, keteleponan. Suaranya gimana? Beda nggak sewaktu kondisi cerah? Itu akan berbeda ya. Karena pengaruh dari kelancaran pergerakan gelombang mikro dan gelombang radio itu sendiri. Sama aja TV juga ya. TV kalau musim hujan yang besar, hujan lebat, itu kalau TV itu sering banyak sirumnya gitu ya, banyak semutnya. Kenapa? Karena kondisi udara mengganggu saluran atau pergerakan gelombang elektromagnetik gitu ya. Begitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Iya Pak. Ya. Ya Pak. Kalau gini aja ya, kalau memang ini kalau pertanyaan banyak yang tidak jelas, kalau punya email saya kalian tinggal cari aja, ada ya, sudah ada. Kirim aja. Kalau begini gimana? Tanya aja ya, melalui email, silakan ya. Siapa? Nah, Baik Pak. itu untuk sementara ya. Depan kumpulkan tugas mulai dikumpulkan oleh Pina dalam satu folder. Nanti dari folder itu Pina kirimkan melalui email saya ya. Iya baik Pak. Ya Pin ya. Ya. Iya Pak. Ya Pin. Ya. Untuk yang lain juga gitu ya. Jadi jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat saya jadi pusing sendiri nilai-nilainya ya. Siap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah ini muka saya ya, nggak kelihatan.